Shalom adik-adik semuanya. Shalom yang ada di rumah. Shalom semuanya. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu baik di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita juga senantiasa mau datang kepada Tuhan, sehingga kita bertumbuh dan mengenal Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau melompat di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian, selidiki aku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau Allah yang baik, kami mau setia. Kau Allah yang baik, kami memuji-Mu. Kau Allah yang baik. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih kasih-Mu, oh yang tak habis
Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami anak-anak-Mu mau setia kepada Engkau. Kami mau setia memuji nama-Mu. Kami mau setia Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami menjadi anak-anak yang berhikmat, menjadi anak-anak yang mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji-Mu lebih lagi. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia adalah sahabat kita. Dia adalah sobat kita. Oleh karena itu kita mau setia kepada Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia di dalam hidup kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus yang menghibur hati kita. Amin. Tuhan Yesus yang setia kepada kita saat kita senang, saat kita susah. Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Kita tidak pernah takut karena Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan kita. Haleluya. Biarlah kita bersuka di dalam Tuhan. Kita melompat dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan dan mazmur kita.
Dan kita tidak pernah takut karena Dia setia menolong kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya Yesus. Kita bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya Yesus. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Tuhan Yesus setia di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita dalam segala keadaan. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Semusim berlalu, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih
di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu. Haleluya Yesus. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Haleluya Yesus. Tak terbatas kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan akan cerita firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dengan bahasa yang sederhana, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Tati, silakan duduk semuanya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu.
itu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Shalom adik-adik. Shalom adik-adik semua. Senang sekali Kakak Tati dan Kakak Lala bisa bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Sudah 1 tahun loh kita tidak bertemu. Iya, 2020 dan sekarang 2021. Adik-adik yang ada di rumah kabarnya baik-baik aja kan? Iya, Kakak Tati berharap semua yang ada di rumah sehat dan baik-baik aja bersama dengan keluarga. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat ya video drama singkat perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah mengerti arti dan makna dari firman Tuhan yang sudah kalian lihat tadi? Aku mau nanya kak. Oh ya, Aku masih apa, gak Kak? ngerti maksud dari bijaksana itu gimana sih? Ah iya, nih adik-adik, bijaksana itu adalah tindakan perbuatan yang dilakukan dengan hati-hati, menggunakan pikiran, akal budi, sehingga semua yang dilakukan itu adalah benar. Begitu Oh, Kak. seperti itu. Jadi adik-adik, kan sekarang saat ini sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 loh Kakak Lala. Iya. Terus apa yang Kakak Lala rasakan saat ini? Hmm, Kan Kakak Lala masih belajar online ya? Iya. Gimana itu Kakak Lala? rasanya sih kalau belajar di rumah enak dan asik juga. Tetapi terlalu banyak tugas dan membuat sangat stres. Waduh, adik-adik harusnya adik-adik bersyukur loh. Di mana pemerintah kita sudah memberikan satu tindakan bijaksana buat adik-adik belajar di rumah. Karena di rumah itu aman. Sedangkan di luar rumah ada virus jahat yang sedang mengintai adik-adik. Adik-adik nanti bisa tertular. Kok udah tertular, serem, takut gitu. Nah adik-adik, pada saat adik-adik belajar di rumah bersama dengan orang tua, itu adalah hal yang mengasihkan loh. Adik-adik, kita harus punya tindakan yang bijaksana untuk menghadapi COVID-19 ini. Mau tahu? Mau tahu Kakak? Mau dong kak, gimana sih caranya? Ya, caranya yang pertama, adik-adik harus melakukan 3M. Apa aja yo? Yang pertama, memakai masker. Nah, terus yang kedua, mencuci tangan. Adik-adik harus rajin mencuci tangan, baik menggunakan sabun maupun hand sanitizer Kakak Lala. Iya. Dan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Nih Kakak Tati dan Kakak Lala menjaga jarak ini. Terus kemudian adik-adik juga harus bijaksana dalam belajar online. Adik-adik bersyukur loh bisa belajar online di rumah bersama dengan orang tua. Karena ketika bersama dengan orang tua, adik-adik bisa apa saja dengan orang tua. Karena selama ini adik-adik seringkali orang tua sibuk di luar rumah. Nah kali ini bisa belajar bersama dengan orang tua, Kakak. Betul sekali. Ya. Terus kemudian adik-adik bisa belajar online, bisa puas adik-adik belajar mencari sesuatu yang adik-adik belum tahu di Google.
Nah, adik-adik, apa yang adik-adik tidak tahu bisa cari di situ. Dan kemudian ketika adik-adik juga tidak tahu, bisa tanya kepada gurunya. Gitu Kakak Lala. Dan satu lagi bonus, adik-adik juga bisa bertanya sama orang tua. Tugas-tugasnya, nih Kakak Lala bilang tadi, tugas-tugasnya banyak sekali Kak. Nah, adik-adik harus bisa mengatur waktu. Ketika pagi belajar online, setelah itu adik-adik langsung kerjakan loh tugas-tugasnya. Kirim di Google Classroom supaya adik-adik tidak menumpuk itu tugas-tugasnya begitu. Terus yang selanjutnya yang ketiga, adik-adik harus bersyukur dan senang ketika belajar online. Karena adik-adik bisa lebih maksimal lagi mengatur dirinya sendiri. Kalau sudah selesai belajar, pasti dong mama dan papa kasih izin loh adik-adik untuk main games. Wah, asik. Tapi ingat, gamesnya harus diatur waktunya. Tidak boleh sepanjang hari main games terus. Betul sekali. Nanti jadinya apa Kak? Matanya sakit, lupa makan, tidak mau tidur siang. Nah, itu yang bikin jadi sakit. Begitu Kakak Lala, Betul mengerti sekali. ya? Iya. Nah, adik-adik, kita semuanya harus tetap setia melakukan apa yang sudah dikasih tahu sama pemerintah. Dan satu lagi, kita juga harus tetap setia dan bijaksana melakukan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita harus bijaksana. Sekarang kakak mau tahu siapa yang mau belajar bijaksana? Iya, kayaknya semuanya mau deh. Nah, kalau kita mau, yuk Kakak Tati akan tutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Adik-adik yang mau belajar bijaksana, yuk angkat tangan kanannya di atas dan tangan kirinya taruh di dada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar seperti 5 orang gadis yang bijaksana. Melakukan segala sesuatu menjadi benar. Supaya kami mau Tuhan, kami seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Engkau menolong kami di masa pandemi ini. Supaya kami boleh tetap sehat. Supaya kami boleh berhasil dan sukses dalam sekolah, di dalam meraih cita-cita kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dan kami mau menutup ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan kami persembahkan ibadah kami sebagai persembahan yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Amin. Oh iya, Kakak Lala, ada kegiatan gak ya minggu ini? Oh iya, adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan kegiatan aktivitas untuk minggu ini. Contohnya bisa dilihat dari video selanjutnya ini. Ya, silakan melihat. Shalom adik-adik Hero Kids. Hari ini kita akan membuat aktivitas mingguan, yaitu membuat pelita. Tadi adik-adik sudah melihat drama singkat kan? Nah, sekarang perhatikan ya alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat pelita. Siapkan kertas berwarna. Kakak menggunakan kertas kilat. Adik-adik bisa menggunakan kertas origami atau kertas berwarna apa saja yang ada di rumah adik-adik. Lalu ada kardus, lem kertas, pensil, gunting, dan spidol. Untuk spidolnya, adik-adik juga boleh pakai pensil warna atau krayon. Yuk langsung aja kita mulai. Step pertama, kertas berwarna dipotong menjadi kecil sesuai kebutuhan. Kardusnya juga dipotong menjadi kecil sesuai kebutuhan adik-adik.
berikutnya, ambil kardus ukuran kecil, lalu gambar membentuk api. Bentuk apinya, adik-adik bisa mencari contoh di internet. Kardus yang sudah adik-adik gambar, foto mengikuti polanya ya. Ambil kertas berwarna dan lem. Oleskan lem ke kardus secara keseluruhan. Lalu, tempelkan kertas berwarna. Ingat, adik-adik, kertas berwarna merah dulu yang ditempelkan. Kemudian, gunting mengikuti bentuk kardus adik-adik. Lakukan step ini lagi untuk di balik kardusnya. Jadi, apinya terlihat depan dan belakang. Kertas oranye bentuknya lebih kecil dari kertas merah ya. Step selanjutnya, ambil kardus lalu gambar membentuk wadahnya. Seperti ini ya adik-adik. Adik-adik boleh menggunakan jangka seperti kakak ini. Setelah itu, foto kardus mengikuti pola yang sudah digambar. Step terakhir, yaitu mewarnai wadahnya. Warnainya bolak-balik ya.
Setelah itu, potong bagian ini agar apinya bisa ditempel di sini. Yeay, jadi! Nah, adik-adik juga boleh ikuti bentuk pelita seperti ini. Jangan lupa kumpulkan aktivitasnya minggu depan. Terakhir, hari Sabtu ya adik-adik. Selamat beraktivitas. Shalom! Nah, gimana kakak Lala? Nanti jangan lupa untuk difoto atau direkam, lalu kirim ke Aero Kids ya. Kalau bisa masukin ke Instagram, lalu tag IG-nya, Instagramnya Aero Kids. Nanti kita bisa repost. Ya, hebat adik-adik. Pasti adik-adik bisa. Kalau adik-adik nggak bisa, minta tolong mama atau papa di rumah supaya bisa mengerjakannya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan di dalam ibadah Aero Kids. Shalom, dadah. Shalom, dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudahkah di sana? Oke. Shalom adik-adik semuanya. Oke. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat